perkenalkan, nama aku Audia Zafira. Di sini aku akan jelasin tentang alat reproduksi laki-laki dan perempuan. Tapi bagian pertama ini aku akan jelasin tentang alat reproduksi laki-laki. Nah, alat reproduksi laki-laki itu dapat bagian luar dan dalam. Di sini aku akan jelasin tentang luarnya dulu ya. Nah, di sini aku sudah ada referensi gambar, tapi aku akan pergambaran aku sendiri ini ya. Ini ada organ reproduksi laki-laki pada pria atau laki-laki. Nah, pada bagian luar alat reproduksi laki-laki itu terdapat 3 biasanya, yaitu ada penis, skrotum, dan testis. Nah, penis ini yaitu ini sebagai alat reproduksi bagian depan sekali yang berfungsi sebagai keluarnya urin atau sperma. Nah, yang kedua itu adalah skrotum. Skrotum adalah lipat-lipatan kecil berfungsi sebagai mengaturnya suhu pada sperma. Nah, ketiga yaitu adalah testis atau 2 buah zakar ini yang berpasangan ya. Ini berfungsinya untuk menghasilkan atau pematangan sel telur. Nah, jadi 3 tersebut adalah bagian luar dari alat reproduksi laki-laki. Nah, bagian dalam ini banyak. Ini sangat baik sekali. Ada epididymis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, vas deferens, uretra, vesicula seminalis. Tapi di sini aku akan jelasin di bagiannya sesuai 2 hal, yaitu ada bagian saluran, aku jelasin saluran sperma. Terus aku jelasin tentang saluran reproduksinya. Jadi aku bagi 2 ya biar mudah dipahami. Nah, bagian saluran sperma yaitu diawali dengan epididymis. Jadi sperma itu akan melalui yaitu tahap pertama epididymis. Epididymis ini berada di sini. Nih, berada di kantung kecil ini guys, di pertengah-tengahan. Nah, epididymis ini tempat awal perkembangannya sperma atau tempat sementara sperma berada. Nah, setelah itu sperma akan berjalan ke vas deferens. Nah, apa sih fungsi vas deferens ini? Vas deferens ini sebagai saluran penghubungnya epididymis ke uretra. Jadi ini sebagai jalan sperma, mau jalan dia. Nah, terus itu sperma akan berjalan ke uretra. Yang mana ini uretra? Itu ini adalah uretra. Nah, uretra ini yaitu bagian reproduksi laki-laki yang udah akhir ya, sebagai tempatnya keluar sperma atau urin. Nah, itu adalah pernyataan dari sebagai saluran reproduksi laki-laki yang keluarnya pada saluran sperma. Ada epididymis, vas deferens, dan uretra. Ingetin ya. Nah, jadi di sini aku akan jelasin lagi tentang kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi yaitu adalah salah satu cairan yang akan bersatu dengan sel sperma akan membentuk air mani. Nah, di sini aku akan jelasin tentang kelenjar reproduksinya ya. Terdapat 3, biasa itu vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cooper. Nah, pada vesicula seminalis itu adalah perkembangan zat-zat yang akan mengandung asam basa dan glukosa, biasanya di kantung kecil ini ya. Setelah itu yaitu kelenjar prostat. Kelenjar prostat itu cairan putih yang bersifat asam. Nah, di dalam kelenjar prostat ini terdapat saluran reproduksi yang biasanya itu akan mengandung energi ATP ya. Nah, setelah itu ada kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper biasanya menghasilkan lendir-lendir dari sifat asam basa yang berfungsi melindungi sperma dengan cairan, yaitu cairan yang dinetralkan dari urin ke uretra. Nah, mungkin itu saja tentang reproduksi laki-laki bagian dalam luar. Di sini aku kasih kesimpulan bahwa reproduksi laki-laki bagian luar itu terdapat testis, penis, dan skrotum. Sedangkan bagian dalamnya terdapat epididymis, kelenjar Cooper, kelenjar prostat, vas deferens, vesicula seminalis, dan uretra. Nah, bagian itulah yang perlu kita hafali dan ingat di fungsinya. Di sini aku akan jelasin tentang reproduksi wanita bagian luar dan dalam. Di sini yang pertama adalah labia mayor. Labia mayor itu terdapat bibir besar ya, berfungsi untuk melindungi organ reproduksi wanita bagian luar. Sedangkan labia minor atau bibir kecil terdapat dalam, biasanya untuk melindungi
bagian dalam pada organ reproduksi wanita. Nah, terdapat klitoris ya. Klitoris sebagai alat rangsangan yang agak sensitif, biasanya terangsang pada hubungan seksual. Terdapat saraf-saraf ya. Setelah itu adanya vagina. Vagina rongga kecil yang biasanya tempat jalan keluar bayi, menstruasi dan sperma. Setelah itu uretra. Uretra ini tempat pembuangan air kecil atau urin. Nah, selanjutnya adalah bagian dalam dari reproduksi wanita, yaitu vagina, serviks, tuba fallopi, uretra, dan segitu aja. Nah, di sini aku akan jelas dari segi vagina. Vagina itu rongga kecil yang berotot ya. Di sini berfungsi sebagai masuknya bayi, keluar jalan bayi, menstruasi dan sperma. Nah, untuk serviks ini bagian celah antara rahim dan vagina. Biasanya serviks ini berfungsi sebagai masuknya sperma dan jalannya keluar menstruasi, dan bisa melebar di saat terjadi persalinan. Nah, setelah itu ada uterus atau rahim. Nah, uterus rahim ini tempat perkembangan janin atau sel bayi ya, sel telur. Nah, setelah itu ada tuba fallopi bagian sini. Tuba fallopi ini melekat pada buah pir ya, buah pir antara ovarium berdua ini. Biasanya tuba fallopi ini terjadi di saat sel telur akan masuk ke ovarium. Biasanya tuba fallopi juga berfungsi sebagai jalan sel telur ke ovarium ya, seperti itu. Setelah itu ada ovarium. Ovarium adalah dua pasang di sisi rahim, biasanya menghasilkan hormon untuk terjadinya pembuahan. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang organ reproduksi pada wanita. Nah, baiklah, di sini aku jelasin tentang terjadi menstruasi. Menstruasi itu diawal dari ovarium, sel telur yang akan ke tuba fallopi. Nah, tuba fallopi ini tempat alurnya sel telur akan menuju rahim, tetapi ada dua kemungkinan. Jika sel telur itu dibuahi oleh sperma, akan terjadi zigot atau pembuahan. Jika tidak, sel telur akan berjalan menuju uterus atau rahim dan akan menempel di sekitar dinding rahim ini, dan rahim akan memberikan kontraksi seperti peluruhan. Jika rahim ini terjadi keluruhan, terjadinya adanya pembuluh darah yang banyak, itulah terjadinya menstruasi. Nah, peristiwa tersebut biasanya menstruasi akan keluar melalui vagina dengan mengeluarkan cairan sekitar 20 cc atau 60 cc dengan waktu 2-7 hari. Yang kedua, aku akan jelaskan tentang terjadi pembuahan atau zigot. Nah, terjadinya pembuahan atau zigot itu dari tuba fallopi yang telah mengalami ovulasi ya. Terus itu terjadinya masuknya ejakulasi pada laki, yaitu sperma. Sperma akan berjalan menuju tuba fallopi ya. Dia akan mencari sel telur. Nah, jika sel telur dan sel sperma bertemu, dia akan terjadinya pembuahan. Nah, terjadi pembuahan ini biasanya dinding rahim endometrium akan terjadinya perkembangan di embrio. Nah, embrio ini bisa terjalan selama 3 trimester. Nah, yang bisa kita cek melalui USG tentang perkembangan janin. Nah, baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang perjalanan sel sperma. Yang pertama itu dari testis. Dari testis, sel sperma akan berada di testis dengan hormon testosteron. Di sini dia akan menempel di epididymis, akan mempersiapkan pembuahan atau menuju pembuahan pada rahim wanita yang akan berjalan melalui vas deferens, saluran dari testis ke uretra. Nah, setelah itu terjadi perjalanan sperma ke vesicula seminalis. Vesicula seminalis ini yaitu cairan yang akan menuju ke rahim, akan membantu. Nah, setelah itu kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini terjadinya menutrisi atau melindungi sel sperma yang akan mengalami ejakulasi. Nah, setelah itu ke kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper yaitu cairan asam basah ya, terjadian asam basah yang akan menetralkan keasaman seluruh sperma agar menciptakan kondisi yang kondusif bagi sperma tersebut. Setelah itu ke uretra. Uretra ini adalah perjalanan terakhir dari sperma, yaitu jalan keluarnya menuju ejakulasi pada pria. Jadi sperma tadi berjalan dari testis melalui vas deferens, yaitu penyaluran dari testis ke uretra, berjalan dari sini, terus itu melalui vesicula seminalis ya, tempat persiapan ejakulasi atau perlindungan, dan kelenjar prostat juga.
Nah, terus melalui kontaktor melalui uretra dan keluar melalui ujung penis. Nah, mungkin itu saja terdapat cara alur dari sel sperma tersebut. Di sini saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Terima kasih.